tidak mungkin di balik salib ada jin kafir, unclean spirit, dan sejenisnya. Justru Santo Yohanes dari salib mengalami bagaimana penderitaan Kristus menjadi sumber kesucian, keselamatan, dan sumber penebusan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 85. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini mengajak kita untuk mengalami kehadiran Allah sebagai sumber keadilan dan kesejahteraan kita melalui peristiwa alam. Pemazmur berseru, hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Alam semesta, bumi dan seisinya menghadirkan tanda-tanda kasih, kesejahteraan, damai, keadilan, dan keselamatan dari Tuhan kepada kita, orang yang takwa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Allah hadir dan menyelamatkan kita dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus yang tersalib. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Yohanes Salib, sosok pribadi, seorang imam, pujangga gereja, dan seorang mistikus dalam tradisi gereja Katolik yang merenungkan peristiwa salib Kristus sebagai sumber keselamatan. Yesus yang tersalib menyelamatkan umat manusia dan menebus seluruh alam semesta ini. Santo Yohanes dari salib disebut pujangga gereja
karena ia adalah seorang penulis, penyair, dan terbaik di bidang seni dan sastra pada zamannya. Karya-karyanya pun masih diakui dan sangat berguna bagi kita sekarang ini. Warisan karyanya masih bisa kita nikmati hingga saat ini, antara lain dalam Madah Rohani, Mendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, dan Nyala Cinta yang Hidup. Karya-karyanya berisi pengalaman jiwa yang mencari, menemukan, dan menikmati kasih Tuhan melalui salib Kristus. Baginya, kontemplasi adalah persatuan penuh rahmat yang lahir dari salib Kristus dan Roh Kudus. Salah satu ungkapan yang menarik yang diserukan oleh Santo Yohanes dari salib adalah kalimat ini: "Oh jiwa, sadarilah bahwa engkau tidak bisa sampai pada kedalaman kekayaan dan kebijaksanaan Allah jika tidak masuk ke dalam aneka penderitaan dan menyatukannya dengan kehendaknya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang disampaikan Santo Yohanes dari salib dalam Madah Rohani. Pada kesempatan lain, Santo Yohanes dari salib mengajarkan bahwa segala hal baik yang terdapat di dalam segala kenyataan dan pengalaman dunia ini ditemukan dalam kasih Allah yang secara istimewa dan tak terhingga, atau lebih tepatnya, setiap kebaikan besar tersebut adalah kasih Allah bagi kita. Sang mistikus mengalami hubungan intim antara Allah dan semua makhluk hidup, dan dengan demikian ia merasakan bahwa Allah adalah segala hal itu. Jika ia mengagumi kemegahan sebuah gunung, ia tidak dapat memisahkannya dari Allah. Dan ia menangkap bahwa kekaguman yang ia alami dalam batinnya harus dikaitkan dengan Allah. Itulah sebabnya dalam Madah Rohani, Santo Yohanes dari salib menulis, "Gunung gemunung tinggi, subur luas, indah, anggun, berbunga dan harum. Gunung gemunung ini, itulah kekasihku bagiku." Kekasihku oleh Santo Yohanes ditulis dengan huruf K besar, yang tidak lain adalah Tuhan. Lembah-lembah yang terpencil tenang, menyenangkan, sejuk dan teduh. Air jernih mengalir berkelimpahan di situ, dengan keragaman vegetasinya dan lagu merdu burung-burung yang menghuninya. Mereka mempesonakan dan menyegarkan indera. Dan dalam kesunyian dan keheningan, mereka memberikan kita kesegaran dan istirahat. Lembah-lembah ini, itulah kekasihku bagiku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes dari salib mengalami kasih Allah dalam seluruh alam ciptaan ini. Salib
yang merupakan sumber keselamatan dari Allah sendiri, diimani sebagai tanda paling nyata, tanda kasih dan keselamatan dari Tuhan. Maka tidak mungkin di balik salib ada jin kafir, unclean spirit, dan sejenisnya. Justru Santo Yohanes dari salib mengalami bagaimana penderitaan Kristus menjadi sumber kesucian, keselamatan, dan sumber penebusan bukan hanya bagi manusia, melainkan bagi seluruh alam semesta ini. Dengan ini kita diajak juga untuk menemukan dan mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap peristiwa dan pengalaman sehari-hari yang kita alami. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, belajar dari iman Santo Yohanes dari salib, kita semakin teguh menemukan kasih dan keselamatan, keadilan, perdamaian, kesejahteraan yang dianugerahkan Tuhan melalui salib yang menjadi tanda kemenangan dan penebusan bagi kita. Kita dipanggil untuk merawat dan menjaga keindahan alam semesta dan bumi sebagai rumah kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam